Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samun Sofari dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Penanganan Bencana yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Rohman Raziz, MAG. Macam-macam bencana, di antaranya yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempengan bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Yang kedua yaitu erupsi gunung berapi. Letusan gunung api atau gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Kemudian tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu gerakan tanah atau batuan atau gabungan keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kemudian banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kemudian selanjutnya kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kemudian angin puting beliung adalah angin yang kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral. Kemudian selanjutnya abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Jenis-jenis bencana non-alam antara lain seperti kebakaran pasar, kebakaran pabrik, kebakaran hutan, lahan, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, dan kejadian luar biasa. Jenis-jenis bencana sosial antara lain seperti konflik sosial, aksi teror, dan sabotase. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Hud ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walain adaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Yang artinya, dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Quran Surat Hud ayat 10. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markaz Takdim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imaz Zuhaid Hafidz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menyebutkan tafsir ini, dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Yakni jika seorang hamba diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan, keselamatan, dan kekayaan, padahal sebelumnya ia berada dalam kesengsaraan seperti kemiskinan, penyakit, atau ketakutan, maka mereka tidak menyikapinya dengan rasa syukur kepada Allah, namun mereka malah mengatakan segala musibah telah hilang sama sekali, tanpa bersyukur kepada Allah atau memujinya atas keadaan buruk mereka yang telah diangkat oleh Allah. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, yakni sangat senang dengan penuh kesombongan dan sangat angkuh di depan orang lain dan semena-mena karena Allah telah memberinya berbagai kenikmatan kepada mereka ketika itu. Urgensi dan mitigasi bencana. Upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik,
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Lantas, bagaimana seorang muslim dalam menghadapi bencana? Setiap mukmin yang mampu menyikapi setiap nikmat, karunia, hingga musibah yang menimpa dirinya disikapi dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu menangkap hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Bukan bersikap sebaliknya, saling tuding dan menyalahkan hingga saling menghujat kepada pihak lain, apalagi sampai mengutuki Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sikap terbaik seorang mukmin dalam menghadapi musibah dan bencana alam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui beberapa hadisnya serta telah diinformasikan oleh Sang Penguasa kehidupan Allah Azza wa Jalla adalah dengan bersabar dan bersyukur ketika memperoleh nikmat serta karunia-Nya sebagaimana pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sungguh mengagumkan orang urusan beriman, semua urusannya merupakan kebaikan. Jika dia diberikan kelapangan atau kemudahan, dia mensyukurinya, maka itulah kebaikan baginya. Dan jika keburukan menimpanya, dia menyikapinya dengan sabar, maka itulah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam berbagai ayatnya, Allah Subhanahu wa taala sudah memaklumatkan bahwa setiap manusia akan diuji. Hanya saja mungkin tidak semua manusia mensikapi musibah dan nikmat dengan sikap yang sama. Ada yang optimis, yang cenderung menghadapi kesulitan dengan optimisme hingga ia senantiasa berusaha mencari jalan keluar, bahkan menganggap kesulitan sebagai tantangan. Ada pula manusia pesimis yang cenderung bersikap negatif terhadap apa saja, selalu mengeluh dan merasa susah. Bagaimana sebuah bencana ini dapat berbuah pahala? Maka dengan dibarengi rasa sabar dan syukur, bencana yang dilalui akan mendapat hikmah dan ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maafnya atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.